Bagaimana jika ada pekerjaan karena perusahaan milik saudara? Kontrak deh. Dari awal kerja tanpa ada bukti kontrak tanda tangan tanda tangan kerja, tetapi dibuktikan adanya penggajian BPJS dan biaya lain-lain dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Saat resign dari perusahaan, apa bisa dapat pesangon Pak dengan bukti tersebut maksudnya kali ya? Ya. Dan berapa kali ketentuannya? Baik. Jadi ada kontraknya kan? Dan ada kontrak. Oke. Kalau nggak ada kontrak gimana nih kan gitu ceritanya ya. Pertanyaannya kurang lebih begitu. Saya nggak ada kontrak. Tambah lagi diceritain bahwa ini perusahaan milik saudara lagi kan. Ya itu tadi. Karena awalnya berangkat dari percaya. Nah, masalah percaya ini harus hati-hati. Dalam dunia hukum kita nggak bisa percaya. Percaya itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Yang dijadikan landasan hukum adalah perjanjian. Jadi harus ada perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian bagaimana? Maka di awal sesi ini jam 10 tadi kita sempat membahas tentang bagaimana kalau saya bekerja tanpa kontrak, tanpa perjanjian kerja. Maka tadi saya sampaikan, boleh, sah. Karena berarti Bapak Ibu akan dianggap atau kita akan dianggap sebagai karyawan yang menggunakan perjanjian kerja lisan. Ya, perjanjian kerja lisan hanya berlaku untuk karyawan permanen. Ya. Perjanjian kerja tidak tertulis atau lisan hanya berlaku untuk karyawan permanen. Ya. Jadi kita seharusnya atau Bapak Ibu yang bertanya ini seharusnya sudah menjadi karyawan permanen di sana sepanjang bisa membuktikan adanya hubungan kerja. Itu tadi yang tadi saya bilang, adanya pekerjaan, ada perintah, dan adanya apa tadi, upah. Ya. Nah tadi dibilang tuh ada buktinya, penggajian, BPJS dan sebagainya. Oke. Pada saat resign bisa nggak dapat pesangon? Oke. Resign itu dalam perundangan disebut sebagai mengundurkan diri. Dalam pasal tentang PHK karena mengundurkan diri tidak ada hak atas uang pesangon. Yang ada adalah penggantian hak, dan penggantian hak itu isinya adalah sisa cuti ya, dan ada hal lain apabila diperjanjikan dalam perjanjian kerja PP atau PKB. Kemudian uang pisah ya. Nah, uang pisah ini berapa ketentuannya? Ditentukan oleh perusahaan. Ya. Ditentukan oleh perusahaan bukan berarti perusahaan semena-mena menentukan uang pisah bagi A, B, C, D beda-beda berdasarkan like and dislike. Enggak. Harus ada standar bakunya di sana. Maka perusahaan wajib hukumnya menentukan uang pisah di dalam PK, PP atau PKB. Dicantumkannya. Harus dicantumkannya keputusan dia tentang uang pisah. Besarannya berapa Pak? Saya sampaikan lagi, perusahaan yang harus nentuin. Jadi itu domainnya perusahaan. Betul. Bebas, terserah. Ya. Perusahaan yang nentuin. Jadi kalau pesangon nggak dapat Pak. Kalau mengundurkan diri uang pesangon nggak ada. Ya. Uang pesangon nggak ada, uang penghargaan masa kerja juga nggak ada. Kecuali Bapak Ibu di PHK karena kasus yang lain. Misalkan dianggap bersalah dan sebagainya. Perusahaan yang berinisiatif melepaskan karyawan, maka ada hak atas pesangonnya. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu cara memahaminya. Terima kasih.